Shalom. Kami sangat berharap Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan senantiasa di dalam kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Bapa yang di surga. Mari di kesempatan saat ini kita kembali dipersekutukan dalam kebahagiaan ibadah kita, ibadah doa penyembahan. Walaupun Bapak Ibu Saudara ada di rumah masing-masing, mari kita satukan hati, kita datang dengan hati menyembah kepada Tuhan, kita datang merendahkan hati kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang paling tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan yang paling mengerti apa yang kita alami hari-hari ini. Karena Dia Yesus turut merasakan apa yang kita rasakan. Mari kita pujikan pujian untuk membuka ibadah kita. Yesus turut merasakan. Haleluya. Yesus turut merasakan apa yang ku rasakan. Dia pun turut menanggung beban pergumulanku. Di kayu salib Dia telah, kayu salib Dia telah selesaikan semuanya. Oh, Dia mempelai aku, ku rasakan kasih-Nya. Ku harus kuat dan tetap bertahan, apapun terjadi di dalam kehidupanku. Karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkanku, Dia menolongku. Yesus turut merasakan, haleluya. Yesus turut merasakan, amin, apa yang ku rasakan. Dia pun turut menanggung beban pergumulanku. Di kayu salib Dia telah, kayu salib Dia telah selesaikan semuanya. Oh, Dia mempelai aku, ku rasakan ku harus kuat, ku harus kuat dan tetap bertahan, apapun terjadi di dalam kehidupanku. Karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkanku, Dia menolongku. Ku harus kuat, ku harus kuat dan tetap bertahan, apapun terjadi di dalam kehidupanku. Karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkanku, Dia menolongku. Haleluya. Ku harus kuat dan tetap bertahan, apapun terjadi di dalam kehidupanku. Karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkanku, Dia menolong. Karena ku tahu
Karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkanku. Dia menolongku. Dia menolongku. Mari sidang jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya inilah keyakinan kami Tuhan. Bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang paling mengerti dengan pergumulan kami. Karena Engkau imam besar yang turut merasakan apa yang kami rasakan Tuhan. Engkau sangat tahu apa yang terbaik untuk kami. Engkau sangat tahu cara untuk menolong kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau taruh setiap penyerahan harapan kami hanya kepadamu. Pada saat ini kami datang sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati untuk masuk dalam hadirat-Mu. Layakkan kami semua dengan pengurapan Roh Kudus kuasa darah-Mu Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu yang di rumah-rumah, biarlah Roh Kudus menguasai semuanya. Sehingga datang dengan hati yang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Berkati seluruh para pelayan-Mu, biarlah semua Tuhan pakai dengan pengurapan-Mu Tuhan. Terlebih pemberitaan firman berkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, segala gangguan apapun kami tolak semua pekerjaan iblis setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami saat ini. Kami tahbiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama kita katakan amin. Haleluya, mari sidang jemaat dikasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak ada tempat yang paling tepat untuk kita mengadu, untuk kita mengungkapkan setiap keluh kesah, kerinduan kita hanya kepada Tuhan. Lewat kita datang selalu menyembah Dia, kita berserah kepada Dia. Untuk kita bisa bertahan dan kuat di akhir-akhir zaman ini. Mari kita lanjutkan pujian kita. Bertahan dan kuatlah. Haleluya. Bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah. Saat pencobaan silih berganti, meskipun tak kau mengerti mengapa hal itu terjadi. Pandanglah kasih mempelai surga. Dia tahu segala kesusahanmu, mengerti tetesan air matamu. Pada salib Dia tanggung segalanya. Percaya, percaya, semua indah pada waktunya. Asal kau berpegang firman-Nya, bagai emas murni yang telah teruji. Bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah. Saat pencobaan silih berganti, meskipun akan mengerti mengapa hal itu terjadi. Pandanglah kasih mempelai surga. Dia tahu segala kesusahanmu, mengerti tetesan air matamu. Pada salib
Dia tanggung segalanya. Percaya, percaya, semua indah pada waktunya. Asal kau berpegang firman-Nya, bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan ku percaya. Haleluya, percaya, semua indah pada waktunya. Asal kau berpegang firman-Nya, bagai emas murni yang telah teruji, bertahan. Sekali lagi, dan ku percaya. Haleluya, percaya, semua indah pada waktunya. Asal kau berpegang firman-Nya, bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan ku bertahan dan kuatlah. Haleluya, bertahan dan kuatlah, bertahan dan kuatlah, bertahan dan kuatlah. Mari, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun di dunia akan terjadi akan semakin sulit. Di sini diuji, kita mau bertahan dan kuat di dalam Tuhan atau tidak. Seperti Raja Daud katakan, meski 1000 rebah, 10.000 rebah di sekelilingnya, dia tidak goyah, dia tetap pandang Yesus sebagai penolong, menjadi sumber kekuatan kemenangan dalam kehidupan kita. Mari kita akan persiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, yang menjadi pegangan kita bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Walau 1000 rebah, jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan. Dia sudah terbukti Allah yang tidak pernah gagal. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Haleluya. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, haleluya, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan, amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewat
melewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, sekali lagi ku goyah, Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 10.000 rebah, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Takkan ku goyah, haleluya. Takkan ku goyah, sebab Yesus. Amin, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Itulah bukan sekedar pujian kami Tuhan, tetapi merupakan satu ungkapan dari hati kami Tuhan, bahwa kami tidak akan goyah karena Engkau yang sudah menolong kami, memberikan kekuatan kami untuk menghadapi apapun juga Tuhan. Untuk itu pada kesempatan sore malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan, dengan merendahkan diri. Kami sudah memuji mengagungkan Engkau Tuhan. Sebelum kami lebih jauh datang untuk menyembah dan berdoa, mari Engkau akan tolong kami, berikan, nyatakan firman-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dimanapun sidang jemaat-Mu berada saat ini, Engkau yang akan juga berhadirat di antara mereka, dimanapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami yang mendengarkan, urapi kami yang hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Untuk itu kami menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kekurangan, kelemahan yang masih ada pada kami Tuhan. Terima kasih sehingga kami layak dan mampu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau ada kuasa dalam bentuk apapun yang masih mau mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati menang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan
di dalam damai sejahteranya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita datang kepada Tuhan, baik menyembah dan juga berdoa kepada Tuhan di hari-hari ini, karena kita sangat membutuhkan Dia dan Dia adalah sumber segalanya. Saudara dikasihi Tuhan, kita akan kembali untuk mempelajari tentang yaitu persiapan ya, Paskah ya, di mana saudara dikasihi Tuhan kemarin ya sudah juga di dalam PA kita sudah mendengarkan itu bahwa di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 17 sampai ayat ke-19, sedang perikopnya ayat 17 sampai ayat 25 itu perikopnya Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Berarti hari raya Paskah. Tapi sore malam hari ini kami akan melihat, kita akan melihat ayat 17 sampai ayat yang ke-19 nanti. Dan waktu PA kita sudah mendengar bahwa Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya atau hari raya Paskah. Dalam perjanjian lama sudah diterangkan hari raya Paskah ditandai dengan dua hal. Ya, yaitu makan roti yang tidak beragi. Ya, kalau makan roti beragi akan binasa, mati. Ya. Tanda yang kedua yaitu penyembelihan anak domba Allah. Itu dalam perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru, hari raya Paskah juga ditandai dengan dua hal. Yaitu makan roti tidak beragi, artinya yaitu firman pengajaran yang benar atau yang murni. Sebagai makanan rohani kita. Tanda yang kedua ada penyembelihan anak domba Paskah, yaitu anak domba Allah atau korban Kristus. Ini menunjuk kepada perjamuan suci. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, waktu ya, Yesus bersama muridnya makan Paskah, itulah perjamuan suci yang pertama kali. Ya, di mana Yesus bersama muridnya itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau bicara tentang Paskah, sudah diterangkan artinya Passover atau kelepasan. Sehingga harusnya kita lepas dari segala sesuatu. Jadi firman pengajaran yang benar dan perjamuan suci itu sanggup untuk melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan yang akan membawa kebinasaan. Bentuknya sekarang yaitu lewat tekun dalam ibadah PA disertai perjamuan suci. Jadi kita baru memperingati Paskah ya, hari Minggu, tetapi kok di sini bicaranya persiapan Paskah. Ini persiapan Paskah bukan Paskah yang seperti Israel keluar dari tanah Mesir, tapi persiapan Paskah, Paskah artinya keluar. Israel keluar dari tanah Mesir, buat kita yaitu keluar dari dunia ini, Paskah yang terakhir nanti. Jadi lewat PA dan perjamuan suci, firman Tuhan dan perjamuan suci itu merupakan satu sarana buat kita untuk melepaskan mulai dari dosa dan sebagainya sampai nanti kita lepas dari dunia ini. Ya. Ikatan-ikatan yang harus dilepaskan, ikatan yang membinasakan, ya, itu ada 3 macam. Ikatan yang membinasakan. Yang pertama ikatan dosa yang membawa kita masuk dalam kebinasaan.
Lewat perayaan Paskah, kita bisa lepas dari dosa-dosa yang mendarah daging dalam hidup kita. Kalau saya bicara tentang perayaan Paskah, bicara tentang yaitu ibadah PA di saya percaya ada firman pengajaran, ada korban Kristus. Ikatan yang kedua yaitu ikatan daging dengan segala keinginannya, dengan segala hawa nafsunya itu. Karena itu kita harus lepas dari keinginan daging. Yang ketiga ikatan dunia dengan segala pengaruhnya. Kita harus lepas dari ikatan dunia ini. Kalau kita tidak lepas dari ikatan-ikatan ini berarti kita masih terikat dan kita akan binasa. Nah, mari kita akan membahas lebih jauh di dalam ayat 17 sampai 19. Ya, Matius 26 ayat 17 sampai 19. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba." Ini pesan dari Yesus. Pesan dari guru. Waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Ayat 19. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Ya, ini ayat 17 sampai ayat yang ke-19 ini. Jadi kita sudah mempelajari bagaimana bangsa Israel mempersiapkan Paskah. Waktu Israel mau keluar dari tanah Mesir. Tapi sore ini kita akan mempelajari mengenai tempatnya. Ya, buat kita nanti yaitu melepas dari dunia ini. Ya. Yesus memberitahukan kepada muridnya. Ya. Waktu muridnya bertanya, mau di mana? Yesus di sini ya, menunjukkan tempatnya. Ya. Jadi sore ini kita pelajari mengenai tempatnya. Markus 14. Markus 14. 13 sampai 15. Markus 14. 13 sampai 15. Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Itu perintahnya, tandanya ketemu sama seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Jadi kalau ketemu ya yang membawa kendi itu ikuti. Ya. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Ayat 15, lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Luar biasa, sudah disiapkan. Ruangannya di atas besar, sudah disiapkan, sudah lengkap, tersedia mejanya dan semua lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Jadi tempatnya adalah sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Ya, ini sama dengan tempat makan perjamuan Paskah di mana Yesus bersama murid-muridnya. Bagi kita sekarang
Ini menuju Yerusalem baru yang sudah lengkap, yang sudah tersedia. Tempatnya itu di atas. Nanti kalau kita merayakan Paskah terakhir, lepas dari dunia, di tempatnya di Yerusalem yang baru. Wahyu 21 ayat 10. Wahyu 21 ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu. Yerusalem turun dari surga dari Allah. Jadi Yerusalem baru itulah tempat perjamuan Paskah nanti. Kita nanti akan masuk perjamuan Paskah terakhir di sana. Jadi kembali dalam perjanjian baru, kelepasan Israel dari Mesir menuju ke Kanaan, itu Paskah. Paskah di perjanjian baru, kelepasan kita dari dunia atau kelepasan kita dari dosa untuk menuju Yerusalem yang baru. Jadi harus lepas dari dosa dulu, nanti baru lepas dari dunia ini. Tempatnya di Yerusalem yang baru. Dan tadi dikatakan bahwa Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Ya, menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawakan diberi isyarat, ikutilah dia. Di sini untuk mempersiapkan tempat Paskah. Ya, tadi Paskah yang terakhir tempatnya di Yerusalem yang baru ini. Tuhan mengutus 2 muridnya. Ya, ini menunjuk kepada firman Allah dan Roh Kudus. Ya, diutus 2 orang murid. Yesus mengutus 2 orang murid. Ini buat kita sekarang menunjuk pada firman Allah dan Roh Kudus. Firman Allah disuruh, disampaikan, diutus. Roh Kudus juga akan diutus. Di dalam Mazmur 107. Mazmur 107 ayat yang ke-20. Ya, saya buktikan 2 orang ini. Mazmur 107 ayat 20. Ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya. Disampaikannya firman-Nya. Kalau di dalam Alkitab terjemahan lama, ya, disampaikannya firman-Nya, ya, di dalam ayat yang ke-20, dalam terjemahan lama, disuruhkannya firman-Nya, serta disembuhkannya mereka dan dilepaskannya mereka itu daripada kebinasaan. Ya. Jadi di sini 2 murid yang diutus menunjuk yang pertama firman Allah yang disuruh. Disuruhnya firman-Nya. Dan yang kedua yaitu Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus. Nah, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadaku dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi jelas dari Mazmur 107 ayat 20, ya, firman-Nya itu disuruh. Dan dalam Yohanes 14:26 Roh Kudus diutus. Ya, disuruh sama dengan diutus. Jadi suruhan Tuhan atau utusan Tuhan itulah firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus. Ini saudara dikasih Tuhan.
Untuk itu kita perlu untuk sungguh-sungguh di hari-hari ini untuk mendengarkan firman. Tentu dalam urapan Roh Kudus. Jadi firman Allah Roh Kudus itu adalah tangan Tuhan yang menuntun kita untuk mendaki gunung Yerusalem yang baru. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Untuk kita sungguh-sungguh memperhatikan ini. Sore hari ini yang penting bagi kita. Ya, untuk mencapai tempat Paskah di Yerusalem baru. Ada 3 gunung yang harus kita daki. Untuk mencapai gunung Yerusalem yang baru. Ada 3 gunung yang harus dicapai. Untuk mencapai tadi ada 3 gunung yang harus namanya kalau naik ke gunung berarti artinya mendaki ini. Ya, mendaki ini. Ya. Jadi perhatikan untuk mencapai gunung Yerusalem baru ada 3 gunung yang harus kita daki. Yang pertama Gunung Golgota, ya, Gunung Golgota, di mana tempatnya Yesus disalib. Ya, tempatnya Yesus disalib. Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 33 sampai 34. Ya. Yohanes 19 33 sampai 34. 33 sampai 34. Ya. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi saudara dikasih Tuhan, di Golgota kita sudah tahu Yesus mati dengan 5 luka utama. Dan luka utama ya, dengan 5 luka utama. Ya. Ini luka yang kelima diperuntukkan kepada kita. Luka yang kelima diperuntukkan kepada kita ini. Ya. Kita sudah menjelaskan ya itu. Yesus sebenarnya sudah mati dengan 4 luka. Sudah mati dengan 4 luka. Ya. Itu bagi bangsa Israel. Bagi bangsa Israel. Tapi luka yang kelima diperuntukkan bagi kita bangsa kafir. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dari luka kelima keluar darah dan air. Darah itu bicara bertobat. Jadi firman dalam urapan Roh Kudus yang menusuk hati kita, menunjukkan dosa-dosa kita, sehingga kita bisa sadar, bisa menyesal, mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua itu adalah baptisan air. Baptisan air. Jadi firman dalam urapan Roh Kudus tadi
yang kita butuhkan ini. Kita sudah tahu tentang baptisan air. Roma 6 ayat yang keempat. Roma 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kalau kita telah dikubur, ini sama dengan orang yang sudah mati terhadap dosa harus dikubur. Harus dikubur. Bersama dengan Yesus di dalam air, dan kita bangkit dalam hidup yang baru. Hidup dalam kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita. Di saat hari-hari ini. Mazmur 5 ayat 13. Mazmur 5 ayat 13. Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi kalau kita hidup benar, kita akan dipagari oleh Tuhan dengan pagar anugerah. Artinya anugerah Tuhan sanggup memelihara kita sampai kepada anak cucu kita. Amin. Anugerah Tuhan sanggup melindungi kita dari dosa dan hukuman Tuhan. Dan anugerah Tuhan memiliki kehidupan kita, dan tidak ada seorang pun bisa mengganggu gugat. Setan pun udah gak bisa. Karena kita sudah berada di tangan anugerah Tuhan. Jadi kalau kita mau mendaki Gunung Joljota, tadi bertobat, hidup benar, maka kita akan dipagari oleh Tuhan. Amin. Jadi firman dan Roh Kudus itu membawa kita untuk hidup dalam kebenaran. Tadi diutus ya, untuk membawa kita untuk hidup dalam kebenaran. Yang kedua, kalau sudah dari Bukit Joljota tadi ya, berarti ikatan dosa tadi sudah dilepaskan lewat kita mendaki Gunung Joljota ini. Ya, lepas dari dosa. Kemudian naik lebih tinggi lagi, Gunung Penyembahan. Gunung Penyembahan. Mazmur 43 ayat 3 sampai 4. Mazmur 43 3 sampai 4. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Ayat 4, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Ya. Jadi suruhlah terangmu dan kesetiaan. Kalau di dalam Indonesia, Alkitab Indonesia terjemahan lama, suruh karena terangmu dan kebenaranmu. Ya, kalau kita baca di Alkitab Perjanjian Baru, terangmu dan kesetiaanmu. Tapi dalam bahasa Indonesia terjemahan lama, terangmu dan kebenaranmu. Supaya keduanya itu memimpin aku, membawa aku naik ke bukit kesucian dan ke dalam tempat kediaman. Jadi Bukit Joljota membawa kita hidup dalam kebenaran, baru nanti yaitu naik lebih jauh dalam Gunung Penyembahan. Terang dan kebenaran ini juga bicara tentang
terang itu Roh Kudus, ya kebenaran itu firman. Jadi firman dan Roh Kudus juga menuntun kita naik ke gunung penyembahan. Artinya kalau ingin masuk dalam kerajaan surga, ya, kita harus banyak menyembah Tuhan. Kita harus memperhatikan doa penyembahan secara pribadi, secara keluarga, atau juga nanti secara berjemaah. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi naik gunung Golgota, ya, ikatan dosa dilepaskan. Kemudian ya, naik ke gunung penyembahan. Ya, yaitu ikatan daging. Ya, itu dilepaskan. Dirobek istilahnya. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi kalau mau untuk masuk ke tempat nanti Yerusalem baru, kita harus banyak menyembah Tuhan. Kalau kita membaca nanti di dalam ayat yang keempat lanjutannya itu sukacita dan kegembiraanku. Berarti dengan menyembah Tuhan kita akan mengalami kebahagiaan atau kesukaan surga yang enggak bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Hasilnya pasti kita mengalami keubahan hidup. Mulai dari wajah menunjukkan hati ini. Nah, saudara dikasih Tuhan. Kalau hati ini diubahkan menjadi hati yang taat dengar-dengaran. Sehingga kasih Allah akan terpancar dari wajah kita. Kalau hati ini diubahkan, perkataan diubahkan, perbuatan juga diubahkan. Akan diubahkan menjadi perkataan yang baik, perbuatan yang benar dan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau perkataan dan perbuatan baik, Tuhan akan memberikan masa depan yang baik. Semua menjadi baik dan bahagia. Jadi firman dan Roh Kudus tadi merupakan dua utusan tadi. Menyucikan hidup kita sampai kita menyembah Tuhan. Ya, jadi tadi ya kalau ada ikatan dosa kita mulai naik ke Gunung Golgota. Ya, hidup dalam kebenaran. Yang kedua dalam gunung penyembahan. Ya, ikatan daging, perobekan daging dengan segala keinginan hawa nafsunya. Sehingga kita bisa hidup suci. Bisa menyembah kepada Tuhan. Baru nanti yang ketiga kita sampai ke gunung Yerusalem yang baru itu. Tadi Wahyu 21 ayat 10. Jadi di sini firman dan Roh Kudus sudah menjadi dua sayap burung nasar yang besar. Ya, di dalam ya, Wahyu 21. Ya, ayat yang ke-10. Ya, sampai tempat pasca terlebih Gunung Yerusalem yang baru. Jadi semakin kita benar, meningkat semakin suci, maka dua sayap burung nasar itu akan semakin besar. Dua sayap burung nasar itu bicara tentang firman pengajaran yang benar dan Roh Suci. Ini saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita sudah memiliki dua sayap burung nasar yang besar, semakin besar itu. Untuk apa? Yang pertama untuk menyingkirkan kita dari gelombang yang dahsyat di dunia ini. Kita sedang menghadapi
gelombang yang dahsyat. Haleluya. Menghadapi gelombang yang dahsyat di dunia ini. Tapi kalau kita ada dua sayap burung nasar yang besar menyingkirkan kita dari gelombang yang dahsyat. Dari gelombang yang dahsyat. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sampai nanti masa antikris kita sudah lepas. Kita dipelihara, dilindungi secara langsung oleh Tuhan. Di mana? Di padang gurun. Karena kita sudah disingkirkan dengan dua sayap burung nasar yang besar sampai kepada gurun. Nah, tanda kalau kita sudah memiliki sayap burung nasar yang besar, hidup kita tenang di tengah badai ini. Kita tinggal membesarkan sayap lewat hidup semakin benar, semakin suci. Ya. Sampai nanti bukan hanya disingkirkan saja, tapi sampai nanti kita diangkat ke awan-awan yang permai. Saat Yesus datang kembali kali kedua, kita masuk di tempat pasca terakhir tadi. Ya, tempatnya di mana? Di tempat yang tinggi ini. Ya, kita masuk pesta nikah anak domba, kerajaan 1000 tahun damai, sampai masuk Yerusalem yang baru. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi mari saudara dikasih Tuhan. Ikatan-ikatan yang membinasakan. Ya, ikatan dosa, ikatan daging, ikatan dunia. Kalau firman dan Roh Kudus diutus untuk menolong kita. Untuk membawa kita masuk dalam Gunung Golgota, ikatan dosa terlepas. Masuk dalam gunung penyembahan, yaitu ikatan daging terlepas. Ya, proses perbaikan daging. Sampai nanti ikatan dunia ini yang mengikat akan terlepas. Kita lepas dari dunia ini sampai gunung Yerusalem yang baru. Inilah banyak berdoa supaya kita sungguh-sungguh hari-hari ini menghadapi badai angin yang sedang menerpa ini. Kita punya dua sayap burung nasar yang besar dan kita tidak akan terombang-ambing. Badai besar kita tetap bisa disingkirkan di padang gurun yang saatnya menunggu nanti kita akan diangkat. Ya, dalam pesta kawin anak domba masuk gunung Yerusalem yang baru. Ya, biarlah kita akan masuk di dalam menyembah kepada Tuhan. Nanti kita berdoa kepada Tuhan. Sidang jemaat tetap ikuti dimanapun saudara berada. Ikuti kita dalam penyembahan, ikut penyembah. Dalam doa, ikut doa bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Mari sidang jemaat Tuhan, silakan di rumah masing-masing mengambil posisi yang menurut Bapak Saudara siap untuk datang untuk menyembah Tuhan. Sambil kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati menyembah Tuhan, kita akan bersama bernyanyi pujian, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus.
penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah sekali lagi kita akan datang menyembah Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya. Firman-Mu lah kekuatan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu lah penolong penghibur kami. Engkaulah Yesus kekuatan sayap kami. Engkaulah sumber kemenangan kami. Engkau Allah yang setia. Engkaulah sumber pertolongan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau kami sembah, kami puja. Kau yang kami andalkan. Engkaulah Tuhan di atas segalanya. Engkaulah Tuhan di atas segalanya. Kau mulia, Kau agung Tuhan. Kau yang layak
kami tinggikan, Kau yang layak kami sembah. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang kami percaya, padamu kami berserah, padamu kami berharap. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang sungguh sangat baik. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang maha tinggi, Kau yang maha besar, Kau yang maha kudus. Haleluya. Kau Raja alam semesta, Kau Allah Sang Pencipta. Haleluya, haleluya. Kau maha tahu, Kau maha kuasa, Kau maha tahu Tuhan. Haleluya. Kau sanggup Tuhan, Kau mampu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Haleluya. Kau Raja kemenangan kami, Kau Raja penebus kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur buat penyertaan-Mu, syukur buat jaminan-Mu Tuhan, syukur buat janji-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Amin. Haleluya. Keadaan Haleluya Yesus. dalam Terima tangan-Mu kasih. seluruh Ya hidup Yesus. tak akan goyah Haleluya Yesus. selama. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, Engkau Allah yang penuh ajaib. kuasa, Engkau Allah yang penuh kuasa. sanggup pulihkan keadaan Sanggup pulihkan kami Tuhan. dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah kami mengangkat kami selama. Tuhan. Ajaib Memberi Kau kekuatan kami Ajaib Kau Tuhan. Tuhan, Haleluya. penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, tanganku, seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Sekali lagi katakan, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah Haleluya Yesus. selama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah mengutus dua utusan Tuhan untuk menyediakan tempat Paskah terakhir di Yerusalem yang baru.
Itulah kami bersyukur Tuhan. Karena itu merupakan dua tangan anugerah-Mu menolong kami Tuhan. Mulai kami boleh dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa, dilepaskan dari ikatan daging, dilepaskan dari pengaruh dunia ini, sehingga saatnya nanti kami boleh bersama Engkau di dalam kemuliaan Tuhan. Kekuatan hanya ada pada Engkau. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang sudah menang atas segala perkara Tuhan. Untuk itu kami bersyukur, biarlah firman-Mu pertetapkan di dalam kehidupan kami, hati kami masing-masing Tuhan. Dimanapun kami berada sudah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus akan memeteraikan itu, supaya kami hari-hari ini juga boleh semakin memperhatikan Tuhan uluran dari dua tangan anugerah-Mu yang mampu mengangkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan. Dengan segala keberadaannya. Baik di dalam kehidupan nikah, Engkau juga tolong Tuhan. Sehingga setiap keluarga yang saat ini bersama-sama untuk beribadah doa ini Tuhan. Engkau yang sudah menolong. Engkau yang sudah memberi kesempatan Tuhan untuk keluarga masing-masing bisa bersama-sama datang kepada Engkau. Nikah yang bermasalah, buah nikah bermasalah, Engkau juga akan tolong Tuhan. Bahkan Engkau sudah menolong lewat uluran tangan-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan, yang terganggu kesehatannya, apapun bentuknya, Engkau juga mampu Tuhan untuk menolong, mengangkat sakit penyakit yang ada sehingga boleh terlepas dan kembali sehat dalam tubuh untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sekarang berdoa khusus untuk masalah yang sedang dihadapi hari wabah ini Tuhan, baik di kota, baik di kabupaten, provinsi, di Indonesia, dan juga di dunia ini yang sedang terserang wabah ini Tuhan. Mari kami tahu hanya Engkau yang mampu untuk menolong, Engkau yang mampu meredam sehingga penularan itu tidak terus berkelanjutan Tuhan. Tapi yang sakit Engkau mampu menjamah untuk menyembuhkan. Karena bilur-Mu Tuhan yang sudah Engkau rela mati di atas kayu. Yang mampu menyembuhkan Tuhan. Sehingga banyak kehidupan yang boleh datang kepada Engkau Tuhan. Untuk menerima kesembuhan daripada Engkau. Atas apa yang sedang dialami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau jaga lindungi kehidupan sidang jemaat-Mu juga yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan dari tingkat yang teratas sampai terendah yang terus sedang berusaha. Bagaimana cara supaya penularan itu tidak berkelanjutan. Untuk itu berilah hikmat Tuhan. Mereka pemerintah yang duduk dalam pemerintahan itu wakil daripada Engkau di tengah-tengah dunia ini. Engkau yang mampu juga memberikan kepada mereka hikmat dari surga Tuhan. Biarlah mereka juga takut akan Engkau Tuhan. Sehingga boleh melakukan tugasnya dengan benar sesuai dengan apa yang hikmat daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa khusus juga untuk yang sedang berjuang di garis depan, yaitu para tenaga medis, baik dokter, baik perawat dan lain sebagainya. Engkau tolong Tuhan. Beri kekuatan kepada mereka saat mereka sedang melayani. Berikan hati damai sejahtera melayani oleh karena Engkau yang pimpin Tuhan. Sehingga mereka juga dijauhkan dari penularan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih bagi keluarga-keluarga yang sudah
ditinggalkan oleh kekasih oleh karena sakit ini. Beri kekuatan kepada mereka. Sehingga mereka boleh kuat dan teguh, boleh terhibur Tuhan. Karena semua mati hidup itu ada di tangan-Mu Tuhan. Lewat cara apapun juga. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Juga untuk masyarakat, khususnya di Indonesia, di kota kita, lingkungan kita, mereka boleh tidak sembrono Tuhan. Tapi mereka juga boleh berhati-hati. Sekalipun tidak takut dengan penyakit ini. Tapi harus hati-hati. Apa yang sudah dihimbaukan Tuhan oleh pemerintah, oleh kesehatan. Supaya mereka juga boleh mentaatinya. Demi kebaikan semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau memberkati pelayan-Mu malam hari ini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan bawa kami dalam kesempatan yang lain. Untuk kami tetap bisa beribadah. Bahkan tolong Tuhan supaya ibadah ini boleh kembali di dalam rumah-Mu Tuhan. Di dalam gereja-Mu. Oleh karena Engkau sudah menolong. Semua situasi boleh aman. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati hidup nikah masing-masing, keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar damai sejahtera dan kasih karunia Engkau limpahkan, berkat Engkau limpahkan dalam kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera. Dan terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita saat ini. Sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi. Yang percaya bersama katakan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.